So guys, welcome back to Up To Date Aiden channel. Nama gue Greg dan akhirnya kita mau bikin video comparison yang udah banyak kalian request, yaitu Redmi Note 10 Pro versus Poco X3 Pro. Gue ngerti banget kenapa kalian minta compare kedua HP ini, karena sekilas Xiaomi tuh kayak mau ngaduin Poco versus Redmi. Padahal masih dalam satu grup. Ya, selisih harganya beda tipis dan dalam segi spesifikasi juga sangat menjanjikan. Jadi dengan tujuan video ini dibuat, seperti biasa untuk membantu kalian untuk memilih di antara kedua HP ini yang pastinya sesuai kebutuhan preferensi kalian masing-masing. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai video comparisonnya. Let's check it out. Kalau kita lihat nampak depan bagian layar, keduanya itu sama persis karena ukurannya sama besar di 6,67 inch dan desain sama menggunakan dot display atau punch hole yang posisinya di bagian tengah atas. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, untuk ukuran notch di Redmi itu sedikit lebih kecil dan di bagian dagunya sedikit lebih tipis ketimbang Poco. Lanjut lagi dalam segi user experience, keduanya punya resolusi Full HD Plus yang udah tajam tapi tentu ada pembeda. Redmi punya warna yang lebih vibrant, vivid, dan tingkat kecerahannya pun bisa lebih cerah ketimbang Poco karena panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED ketimbang Poco yang masih menggunakan IPS LCD. Jadi kalau ditanya user experience mana yang bisa bikin betah, ya jelas Redmi jawabannya. Dan lanjut, kedua HP sama-sama punya refresh rate 120Hz dan touch responsitivity support sampai 240Hz, tapi Poco lebih konsisten. Even baterai udah mau habis, dia nggak ada nge-lag, nggak ada stutter, pokoknya beneran bisa lock di 120Hz ketimbang di Redmi. Ketika baterai udah hit 20%, mulai ada berasa sedikit stutter. Dan untuk ketahanan layar, ya masih dapat free screen protector bawaan dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi ada pembedanya. Poco bisa lebih durable karena menggunakan versi ke-6, sedangkan Redmi masih di versi ke-5. Oh ya, kalau ditanya, Bang, gimana soal touch sensitivity di kedua layar HP ini? Apakah ada yang lebih baik atau sama aja? To be honest, untuk touch sensitivity ini, gue nggak bisa sama ratakan semua device atau semua unit yang kalian pegang akan sama seperti gua. Tapi untuk unit sekarang yang gue pegang punya touch responsitivity yang kurang baik. Hanya aja masalah ghost touch itu tidak gue temukan di Redmi. Bahan material di kedua HP ini jelas sangat berbeda. Poco menggunakan fully polycarbonate dari bagian back cover sampai ke frame-nya. Sedangkan Redmi back cover-nya menggunakan kaca asli dan frame-nya baru menggunakan polycarbonate. Jadi kalau misalkan kita pegang kedua HP ini secara bersamaan, Redmi lebih punya feels yang berasa mahal dan lebih solid. Solid as in kalau ditekan bagian tengahnya tidak ada berasa kopong ketimbang Poco yang masih ada sedikit berasa gap. Dan ngomongin feels, kedua HP ini membawa body ratio kekinian yaitu 20:9 yang ramping gak lebar ke samping, beserta pinggir kiri kanan sudah dibuat 3D curve melengkung. Jadi kalau mau digunakan pakai satu tangan, udah cukup nyaman. Dan untuk berat, ini menarik karena Poco lebih berat yaitu di 215 gram ketimbang Redmi yang lebih ringan di 195 gram. Gua nggak ngerti kenapa, padahal secara logika Redmi harusnya lebih berat karena menggunakan kaca asli. Kalau misalkan kalian bilang baterainya beda, tapi ini masalahnya baterai cuma beda 140 mAh aja. Dan untuk berat jadi beda 20 gram itu cukup jauh. Jadi buat kalian yang tahu alasannya kenapa bisa komen aja di bawah. Lanjut lagi kita ngomongin soal desain. Ya, di Redmi membawa kamera yang memanjang, terus ada logo atau tulisan Redmi yang kecil di bagian pinggir kiri bawah dengan desain polos tapi bergradasi dibuat seperti frosted glass. Sedangkan Poco ini lebih agak banyak aksen. Kameranya melebar ke samping dengan aksen lingkaran dan ada dua tone finishing. Di pinggir kiri kanan dibuat seperti Dove Matte dan di bagian tengahnya dibuat seperti kaca asli yang mengkilat beserta ada logo Poco yang sangat besar. Kalau ditanya, gue lebih prefer ke desain yang mana? Jawabannya Redmi Note 10 karena lebih terlihat elegan dan simple minimalis aja. Walaupun satu sisi warna bronze di Poco ini juga menarik sih. Ya, masalah preferensi aja lah. Di bagian performa, kedua HP ini lagi-lagi punya chipset yang berbeda. Poco menggunakan Qualcomm Snapdragon 860 dengan sistem fabrikasi 7 nanometer dan untuk Antutunya bisa hit di angka 525 ribuan yang sangat tinggi.
Sedangkan Redmi menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer dan untuk Antutunya bisa hit di angka 279 ribuan. Kalau ditanya, Bang, kenapa angkanya itu nyaris beda 2 kali lipat? Jawabannya karena Poco X3 Pro menggunakan chipset kelas flagship ketimbang Redmi Note 10 Pro yang menggunakan kelas mid-range. Tapi itu kan secara angka, gimana soal performance in real life-nya? Ya, langsung aja gue ngetes game Genshin Impact, game paling berat di Poco, bisa gue push ke highest plus 60 fps yang cukup konsisten. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus, ya mainin di high plus 60 fps udah lebih dari cukup. Sedangkan di Redmi Note 10 Pro, ya bisa gue push ke high plus 60 fps, tapi gitu lebih sering berasa frame drop. Jadi biar lebih adil, gue set grafik kedua HP ini sama di medium plus 30 fps. Hasilnya ya memang gak bohong sih, angka Poco lebih punya experience yang lebih smooth dan jarang banget berasa frame drop ketimbang di Redmi. Padahal settingannya sama di medium plus 30 fps. Lanjut untuk game kedua yang gue coba yaitu PUBG Mobile. Lagi-lagi Poco X3 Pro bisa dapat settingan yang lebih tinggi yaitu di grafik HDR plus frame rate ekstrim ketimbang di Redmi Note 10 Pro yang hanya kebuka grafik balance sampai frame rate mentok di ultra aja. Ya, jadi udah ketahuan. Kalau misalkan kalian cari performa yang super ngebut di kelasnya, ya Poco X3 Pro lebih ngebut. Tapi bukan berarti Redmi Note 10 Pro ini nggak bisa dipakai main game berat ya. Jangan salah paham. Oke, gimana untuk ketahanan baterai di kedua HP ini? Pertama-tama gue mau kasih tahu dulu kalau Poco punya kapasitas baterai yang lebih besar yaitu di 5160 mAh ketimbang Redmi yang punya kapasitas baterai lebih kecil yaitu di 5020 mAh. Jadi ada selisih 140 mAh seperti yang gue bilang tadi. Dan untuk screen on time, gimana bang? Mana yang lebih awet? Well, gue udah ngetes kedua HP ini dengan pemakaian yang sama kayak game Genshin Impact berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, dan scrolling Instagram berjam-jam. Keduanya menggunakan full cellular data, brightness di set setengah, ketika nonton resolusi di set 1080p, volume di 30%, di ruangan yang sama, dan refresh rate lock di 120Hz. Hasilnya, Poco bisa dapat screen on time 8 jam 31 menit, sedangkan Redmi bisa dapat screen on time 8 jam 54 menit. Lah, kok bisa bang? Redmi lebih awet padahal dalam segi kapasitas baterai lebih kecil sedikit ketimbang Poco. Jawabannya karena Redmi menggunakan panel Super AMOLED, jadi power consumption-nya itu bisa lebih rendah ketimbang IPS. Tapi intinya kedua HP ini beneran bisa dipakai seharian penuh untuk pemakaian intens tadi. Awet lah. Sistem charging di kedua HP ini sama-sama sudah menggunakan 33 watt mid turbo charge dan bahkan brick chargernya pun sudah di-include di dalam box pembelian. Sehingga calon customer nggak perlu repot-repot cari brick charger terpisah dan keluar ekstra duit lagi. Nice, tapi pertanyaannya, mana yang lebih ngebut untuk ngecharge di kedua HP ini? Well, gue udah ngecharge dari angka 5-100%, dibiarin ngecharge dalam kondisi airplane mode menggunakan brick charger bawaan. Hasilnya, Poco makan waktu 1 jam 12 menit, sedangkan Redmi makan waktu 1 jam 15 menit. Tunggu, kenapa Poco bisa lebih ngebut bang? Padahal sama-sama menggunakan 33 watt, bahkan kapasitas baterai di Poco tuh lebih besar sedikit. Jawabannya, karena Poco sudah menggunakan sistem middle tap charging atau menggunakan 2 arus listrik ketimbang Redmi yang belum ada sistem MMT. Ya selisihnya 3 menit gak big deal, tapi tetap Poco masih lebih ngebut walaupun punya kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi gue berharap semoga Xiaomi mungkin bisa masukin MMT di seri Redmi juga biar makin ngebut aja. Karena setiap menit sangat berpengaruh. By the way, kedua HP sama-sama sudah menggunakan port charger Type-C ya. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan sistem quad kamera, tapi tentu ada perbedaan dalam segi resolusi. Kita mulai dari Poco. Parameter lensnya menggunakan resolusi 48 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir ada 2 megapiksel macro lens. Sedangkan Redmi, primary lensnya menggunakan resolusi 108 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.9, 8 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir ada 2 megapiksel depth sensor. Ya, jadi secara angka resolusi primary lens dan lensa makro, Redmi bisa lebih tinggi.
Tapi, apakah bisa menyaingi dengan image signal processing kelas flagship? Well, gue udah ngetesin untuk capture di kondisi daylight menggunakan mode normal auto. Ya, ada perbedaan. Dalam segi warna, lebih terlihat natural di Poco, tapi dalam soal detail, lebih tajam di Redmi. Dan begitu gue masuk ke mode 108MP di Redmi dan 48MP mode di Poco, hasilnya lagi-lagi Redmi bisa lebih tajam. Even gue udah zoom in berkali-kali, konsistensi detailnya itu masih terjaga pixelnya, jadi nggak pecah ketimbang di Poco yang udah mulai blurry, kayak kurang kelihatan aja bentuk objek tersebut. Tapi dalam segi dynamic range, saturation, highlight, keduanya udah bagus. Dan masuk ke lensa ultrawide, ya lagi-lagi dalam segi warna atau cahaya gue lebih suka di Poco. Karena pembeda dengan primary lensnya itu kayak 11:12 aja, nggak gitu jauh. Ketimbang di Redmi, perbandingan antara lensa ultrawide dan primary lensnya itu jauh, kayak 11:13, sejauh itu. Tapi, dalam segi dynamic range, walaupun keduanya sama-sama menggunakan resolusi 8MP, di Redmi bisa lebih angkat shadow, saturation, highlightnya ketimbang di Poco yang terlihat sedikit pucat aja di sekeliling objek. Dan sekarang, untuk hasil foto kondisi low light, gimana? Karena resolusi di kedua HP ini jelas berbeda dan secara bukaan cahaya juga berbeda, otomatis hasil fotonya pun tentu beda. Dalam segi saturation dan highlight, lebih ngangkat di Poco, tapi dalam soal detail, lagi-lagi Redmi bisa lebih tajam. Dan begitu gue masuk ke mode night mode, ya, lagi-lagi ya, di Poco bisa ngangkat saturationnya sehingga hasil foto tuh lebih terlihat berwarna ketimbang Redmi yang agak sedikit pucat kalau mau kita compare sama Poco. Tapi dalam soal detail, ya Redmi bener-bener konsistensi detailnya itu tajam banget. Cuman ada satu fitur yang nggak bisa dikalahin sama Redmi, yaitu lensa ultrawide Poco bisa juga jalan night mode-nya. Sayang banget ya, gue nggak tahu kenapa si Redmi nggak bisa jalan lensa ultrawide di mode night mode. Lanjut untuk kamera depan, Poco punya resolusi 20MP, sedangkan Redmi punya resolusi di 16MP atau lebih kecil 4MP ketimbang Poco. Untuk hasil fotonya jelas ada perbedaan. Dalam segi skin tone, highlight, shadow yang ditangkap, gue lebih prefer ke Redmi. Karena kelihatan natural aja ketimbang yang di Poco, rada pucat dalam soal skin tone, tapi satu sisi dalam dynamic range-nya itu jauh lebih bagus, lebih ngangkat ketimbang di Redmi. Sisanya soal portrait, ya udah sama rapinya. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah hasil foto lebih tajam di Poco? Jawabannya, anehnya lebih tajam di Redmi. Tapi ya tajamnya harsh, karena ada berasa extra software sharpening, ketimbang di Poco, tajamnya itu lebih ke soft, yang gue suka lah. Untuk perekaman video kamera belakang di kedua HP ini sama-sama support up to 4K 30fps, tapi Poco lebih unggul karena support IIS atau ada stabilisasinya di mode tertinggi ketimbang Redmi yang nggak ada. Jadi gua adu di 1080p 30fps aja, hasilnya keduanya sama-sama stabil sampai ke lensa ultrawide pun juga stabil. Dan by the way, kedua HP ini juga support 1080p 60fps ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, iya support. Untuk kamera depan, gimana bang? Apakah stabil? Ya, kedua HP sama-sama support IIS yang stabil, jadi bisa dipakai untuk ngevlog. Sound quality di kedua HP ini sama-sama menggunakan stereo speaker atau ada dua speaker dalam satu HP. Tapi untuk penempatannya, gue lebih senang di Poco. Kenapa? Karena kalau di Redmi, penempatannya satu ada di bagian atas kiri yang menghadap ke atas, dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Sebenarnya, idealis penempatan speaker tuh lebih enak kiri kanan karena untuk menghasilkan suara yang lebih imersif. Tapi karena penempatannya aneh, jadi kalau kita pegang landscape kayak gini, pasti speaker di kiri selalu nutup. Even ketika kita rubah kayak gini, selalu speaker kiri yang ketutup. Sedangkan di Poco, penempatan speaker satunya ada di bagian earpiece. Jadi kalau kita pegang landscape kayak gini, nggak nutup. Dan satu lagi di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Jadi selama kalian nggak rotate satu lagi, ya speaker nggak bakalan ketutup. Dan ngomongin soal sound quality, keduanya punya karakteristik suara yang berbeda. Overall, depth atau kedalaman suaranya itu lebih berasa di Poco. Ya, suaranya itu lebih berbobot ketimbang di Redmi yang clarity-nya lebih berasa. Jadi buat kalian yang penasaran dengan
volume atau suara speaker di kedua HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset. Gua mulai dulu dari Poco. Dan sekarang gua pindah ke Redmi. Ya, jadi kayak gitu seperti yang bisa kalian dengar, bass lebih berasa di Poco sedangkan clarity lebih berasa di Redmi. Oh iya, by the way, port jack 3.5 masih tersedia di kedua HP ya. Sensor sidik jari di kedua HP ini masih menggunakan fingerprint konvensional yang posisinya itu ada di bagian kanan nyatu dengan tombol power. Tapi jujur aja gue lebih senang di Poco karena ada penanda atau kedalaman fingerprintnya ketimbang di Redmi yang tidak ada penanda sama sekali. Ini kalau kalian lihat, bener-bener kayak cuman tombol power, nggak ada fingerprintnya sama sekali. Padahal ada. Tapi untuk performa gimana? Mana yang lebih cepat? Well, keduanya sama-sama punya performa unlock yang cepat plus akurat. Sekali tap gak nyampe sedetik bisa langsung ke unlock. Nice. Dan opsi kedua ada face unlock. Tapi untuk performanya, Poco bisa lebih cepat sedikit ketimbang di Redmi. Expansion. Keduanya lagi-lagi berbeda. Di Redmi masih bisa menyediakan triple slot tray atau ada 2 dedicated slot SIM dan 1 dedicated micro SD slot yang bisa di-upgrade sampai 512 GB. Ketimbang di Poco yang cuma tersedia 1 dedicated slot SIM dan 1 lagi slot hybrid yang bikin kalian harus milih mau pakai 2 nomor dalam satu HP atau upgrade menggunakan micro SD sampai 1 TB. Jadi ya kalau ngomongin bebas upgrade ya lebih bebas di Redmi. Tapi kalau kalian butuh microSD support yang lebih tinggi, ya Poco jawabannya karena bisa support sampai 1 TB. Tapi intinya kedua HP ini bisa support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Dan kedua HP juga belum support 5G karena chipsetnya ya belum capable. Bang, dalam segi fitur apakah kedua HP ini ada perbedaan? Jawabannya cuma ada satu perbedaan. Poco masih menyediakan LED notification yang gunanya ketika ada notifikasi yang masuk dan kemis bakalan ada nyala lampu warna putih di bagian pojok kiri atas atau nyatu dengan earpiece. Sedangkan di Redmi karena panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, otomatis ada fitur always on display buat ngecek jam, tanggal, baterai sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Cuman ini nyala kayak 10 detik doang. Kalau misalkan mau dibikin all day, mesti di-tweak sedikit. Kalau ditanya, sekarang dengan opsi default gue lebih ke prefer mana? Jawabannya LED notification. Karena nggak perlu tweak macam-macam dan ya udah otomatis tahu ketika ada notifikasi yang miss. Dan faktor terakhir yang menjadi penentu kalian untuk memilih di antara kedua smartphone ini ada di bagian harga. Tapi ya susah juga sih karena harga base modelnya tuh sama, yaitu di 3.499.000, hanya beda di internal memory. Ya, ROM di Poco bisa lebih besar yaitu di 128GB ketimbang yang Redmi hanya di 64GB aja. Jadi kalau dengan harga yang sama mana yang lebih worth it, coba komen di bawah beserta alasannya biar gue tahu karena jujur aja gue penasaran. So guys, itu dia video comparison Redmi Note 10 Pro versus Poco X3 Pro. Ya, intinya walaupun kedua HP ini berasal dari grup yang sama yaitu Xiaomi Group dan punya harga yang sama, faktanya kedua HP ini punya segmen yang berbeda. Kalau kalian mengutamakan performa dibanding hal lainnya, jelas beli Poco X3 Pro. Tapi kalau kalian cari all-rounder smartphone, Redmi Note 10 Pro jawabannya. Jadi udah kelihatan. Tinggal cocokin sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Karena nanti kalian juga yang pakai. Tapi kalau kalian tanya ke gua pribadi harus milih yang mana, gua merupakan orang yang suka performa ngebut, jadi jelas Poco X3 Pro jawabannya.
Semoga kalian bisa memilih di antara kedua smartphone ini. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.